Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufakkihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali fikih puasa dalam madhab Syafi'i dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sunnah-sunnah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnah puasa. Ya, di antara sunnah-sunnah puasa, jadi disunahkan bagi yang berpuasa untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mempercepat berbuka puasa bagi yang yakin matahari sudah terbenam. Ya, jadi di antara sunnah puasa itu adalah at-ta'jil, ya, bersegera untuk berbuka jika memang sudah yakin matahari sudah terbenam. Jika ia hanya sekedar menduga tanpa ijtihad, maksudnya tanpa ada usaha untuk mencari tahu apakah sudah terbenam atau tidak, maka tidak boleh dan tidak sunnah baginya mempercepat berbuka karena khawatir masih belum terbenam mataharinya. Begitu juga orang yang ragu-ragu akan terbenamnya matahari, tidak boleh baginya mempercepat berbuka. Jadi disunahkan ta'jilul fitr, bersegera berbuka puasa itu hanya bagi orang yang yakin, ya, bagi yang yakin bahwa matahari sudah terbenam, atau juga yang sudah melakukan ijtihad, ya, ijtihad melakukan usaha untuk mencari tanda-tanda yang sudah terbenam, maka baginya boleh berbuka, bercepat-cepat untuk berbuka. Yang kedua, berbuka dengan 3 kurma basah. Jika tidak ada, dengan 1 kurma basah. Jika tidak, dengan 3 kurma kering. Jika tidak ada, dengan 1 kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan air putih. Ini sesuai dengan urutan yang disunahkan. Jadi yang pertama 3 kurma basah. Kalau tidak ada, ya 1 kurma basah. Kalau nggak ada, 3 kurma kering. Kalau nggak ada juga 1 kurma kering. Kalau nggak ada juga, maka menggunakan air putih. Ketiga, berdoa setelah berbuka puasa dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu dhahabat adh-dhama'u wa btalat al-uruq wa thabat al-ajru insyaallah. Ya, dan disunahkan doa itu setelah kita berbuka, ya, bukan sebelum berbuka. Ya, para ulama mengatakan afdol doa buka puasa itu dilakukan setelah berbuka. Jadi setelah kita minum, kita baru berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai akhir. Yang keempat, memberi buka bagi orang-orang yang berpuasa dan makan bersama mereka. Itu juga di antara sunnah puasa. Kelima, makan pada waktu sahur dan mengakhirkannya selama tidak ragu sudah masuk waktu fajar. Jadi sekitar 15 menit sebelum waktu subuh, itulah kita disunahkan sahur, ya. Jadi 15 menit sebelum subuh disunahkan sahur. Jadi sahur itu disunahkan di akhir-akhir, selama kita tidak khawatir akan masuk waktu subuh. Yang keenam, mandi junub bagi yang memiliki junub sebelum subuh. Jadi kalau yang punya junub, sebisa mungkin sebelum masuk waktu subuh sudah melakukan mandi junub. Kemudian ketujuh, ditekankan untuk meninggalkan dusta dan gibah dan hal-hal yang diharamkan lainnya. 8, disunahkan meninggalkan syahwat-syahwat mubah. Kesembilan, jika ia dicela atau diajak ribut, ia mengingat dalam hatinya bahwa ia dalam keadaan puasa, sehingga ia tidak mengikuti apa yang menjadi ajakan ribut tersebut. 10, meninggalkan bekam dan mengunyahkan makanan. Bekam, karena bekam itu bisa menimbulkan kelemahan, ya, bisa menjadikan kita lemes. Oleh karenanya, orang yang berbekam dalam keadaan puasa itu makruh, karena khawatir menjadikan dia akan berbuka karena lemes. Yang berikutnya juga disunahkan tidak mengunyah makanan, ya, untuk sekedar mencicipi. Itu nggak boleh. Disunahkan meninggalkan itu, kecuali bagi ibu yang ingin kemudian membetulkan rasa, ini rasanya udah benar atau tidak, dengan syarat tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan. 11, meninggalkan mencicipi makanan kecuali karena ada hajat, seperti untuk memperbaiki rasa makanan, maka boleh, yang tadi saya katakan. 12, haram melakukan hal-hal yang dikhawatirkan bisa menyebabkan keluar mani, ya, entah berpikir sesuatu, melihat sesuatu, itu disunahkan untuk dihindari.
Makruh bersiwak termasuk menggosok gigi setelah waktu zuhur, ya. Maka jangan gosok gigi setelah masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan rasa bau orang yang berpuasa. Sedangkan rasa bau orang yang berpuasa itu memiliki fadilah yang luar biasa, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa baunya orang berpuasa itu lebih wangi ketimbang bau surga. Kemudian puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah dibagi tiga, ada puasa sunnah yang senantiasa berulang setiap tahun, ada yang berulang setiap bulan, dan ada yang berulang setiap minggu. Puasa yang berulang setiap tahun, contohnya satu puasa Arafah. Disunahkan berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bagi selain yang berhaji, bersafar, dan sakit. Sedangkan orang yang berhaji itu tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Karena di sana dia butuh kekuatan untuk menjalankan wukuf di Arafah. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanah allati ba'dah." Puasa Arafah yaitu 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali tanggal 10 Zulhijjah karena itu hari raya. Yang ketiga, puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Dalilnya sabda Nabi SAW, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa Asyura yaitu 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, 9 Muharram ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum tahun depan. Ya. Keempat, puasa 6 hari Syawal berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Kelima, puasa pada bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal fardhu salatul lail." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram, sedangkan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian puasa yang berulang setiap bulan. Satu, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin thalathata ayyamin, fa inna laka bikulli hasanatin asyra amthaliha, fa inna dzalika siyamu dahar kullih." Cukup bagimu berpuasa setiap bulan 3 hari, maka bagimu setiap kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Berpuasa pada hari itu seperti puasa 1 tahun. Dua, puasa Ayyamus Sud, yaitu puasa pada tanggal 28, 29, dan 30. Kemudian puasa yang berulang setiap minggu. Satu, puasa Senin dan Kamis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Amal dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan puasa. Kemudian dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, atau Sabtu saja, atau Minggu saja, kecuali diiringi hari sebelum atau sesudahnya, atau bertepatan dengan puasa sunnah lainnya. Jadi kita nggak boleh mengkhususkan puasa Jumat saja, atau mengkhususkan Sabtu saja, atau Minggu saja, nggak boleh, kecuali diiringi dengan hari sebelum sesudah. Contohnya kalau kita puasa Jumat, Kamisnya juga puasa, atau Sabtunya juga puasa. Ya, atau bertepatan dengan puasa sunnah lain, contohnya puasa Daud. Atau kita ingin puasa qadha, maka tidak menjadi masalah. Yang masalah itu kalau dikhususkan. Ya, mengkhususkan puasa hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Puasa yang paling afdol adalah puasa Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kemudian ada puasa yang diharamkan. Satu, puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal haram. Dua, puasa pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Tiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Keempat, puasa pada pertengahan Sya'ban, 16, 17, dan 18 sampai akhir bulan, kecuali jika terbiasa berpuasa pada hari-hari tersebut, seperti puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud. Jadi kalau orang belum pernah puasa sebelumnya sama sekali, puasa sunnah, tiba-tiba dia puasa tanggal 16 Sya'ban, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau dia sudah terbiasa Senin Kamis puasa atau puasa Daud, maka ketika tanggal 16, 17, dan seterusnya, itu diperkenankan baginya untuk puasa. Yang kelima, puasa pada hari Syak, yaitu hari yang diragukan sudah masuk 1 Ramadan atau belum.
Jadi antara ini sudah masuk Ramadan atau belum masih diragukan. Maka haram puasa pada hari tersebut. Kecuali bagi yang sudah terbiasa puasa di hari itu. Contohnya bertepatan hari Senin dan ia udah biasa puasa Senin Kamis. Maka dia boleh berpuasa pada hari Senin karena udah menjadi kebiasaan dia puasa pada hari Senin. Wallahu a'lam bishawab.